Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Fintech Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Seri yang ke-30 ini kita akan mengupas apa toh perlu adanya badan permusyawaratan yang ada di desa. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan, jangan lupa selalu dan tekan tanda lonceng, subscribe di Fintech Palira Channel, tentunya agar saudara sekalian tidak ketinggalan terhadap update video-video terbaru dari Fintech Palira. Saudara, program ini juga bekerja sama dengan perusahaan obat herbal, madu bawang, Mustafa. Ini sangat mujarab untuk mencegah, menyembuhkan, juga memulihkan penyakit-penyakit dalam. Sangat mudah untuk dikonsumsi dan sangat bermanfaat tentunya bagi kesehatan dan kebugaran kita. Ya, beli atau pemesanan bisa melalui kontak person yang ada di atas. Bahkan juga manakala sudah sekalian kalau mau menjadi store, silakan hubungi kontak person. Setelah kita mulai pembahasan kita terhadap perlunya keberadaan BPD. Saudara, Undang-Undang Nomor 6 diterbitkan salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap posisi desa, kedudukan desa dalam sistem pemerintahan NKRI. Sebagai implementasinya, salah satunya adalah pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri sebagai unsur eksekutif dalam rangka membangun demokrasi di desa, maka harus ada lembaga yang mengimbangi sekaligus menjadi mitra di dalam penyelenggaraan pemerintahan, lembaga legislasinya, lembaga pengawasannya, lembaga yang mewakili rakyatnya, dan inilah yang kemudian disebut badan permusyawaratan desa atau BPD. Diharapkan dengan adanya BPD ini nanti, maka demokrasi desa itu bisa terwujud dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 6 kemudian diuraikan secara detail tentang BPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Dalam Permendagri tersebut, BPD itu didefinisikan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Itu definisi yang ada di
Kata-kata kunci yang ada di definisi itu adalah BPBD itu adalah lembaga yang ada di desa. Bahwa keberadaan BPBD itu adalah punya fungsi dalam pemerintahan. Karena pemerintahan itu pasti tidak satu unsur. Sebagai pemerintahan demokratis itu tidak hanya terdiri atas satu unsur. Lengkap sebagaimana siaran teras politika, ya ada unsur eksekutif, legislatif, yudikatif. Untuk di desa ini tidak hanya satu unsur, buatlah dua unsur. Unsur eksekutif yaitu pemerintah desa, dan unsur legislatifnya ada di BPBD. Dan inilah perlunya adanya BPBD karena untuk memenuhi unsur sebuah pemerintahan yang demokratis itu. Kemudian saudara sekalian, di dalam menjalankan tugas antara pemerintah desa yang ditanggung jawab atau yang dikomandani oleh kepala desa dan BPD ini bekerja bersama, bukan sama-sama kerja, bekerja bersama, saling bersinergi. Ini yang kemudian istilah membangun kemitraan. Bekerjanya adalah memiliki komunikasi atau hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan dapat kita artikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan ini lebih mengedepankan koordinasi, lebih mengedepankan konsultasi, lebih mengedepankan musyawarah. Kemitraan ini juga itu sebutan lain atau istilah lain, kata-kata lain dari buat kerukunan, gotong royong, musyawarah. Karena orang itu kalau merasa bersama, mitra, rukun. Nah, desa itu punya ciri khas itu. Rukunannya, gotong royongan, kebersamaannya, musyawarah. Nah, sehingga BPD sampai juga diberi sebutan sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah. Perlukannya adanya BPD ini pula lembaga atau badan permusyawaratan desa ini diharapkan menjadi tampungan. Apa itu? Aspirasi daripada masyarakat atau rakyat. Nah, BPD ini salah satu daripada fungsinya adalah tugas dan fungsinya adalah menggali, kemudian menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi. BPD ini adalah sebagai wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tidak hanya menampung, tidak hanya menggali, tapi harus diolah aspirasi itu. Artinya sebelum disalurkan, disampaikan kepada pemerintah desa, harus dianalisis dengan baik. Di situ dengan bahasa adalah mengolah aspirasi. Tidak mentah sampaikan. Tidak demikian. Ada proses bagaimana mengolah
sebuah aspirasi. Oleh karena itu, keberadaan BPD ini pula diharapkan akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan demikian. Kalau BPD ini berfungsi dengan baik, menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka diharapkan adalah pemerintahan di desa ini akan demokratis. Nah, ada dua lembaga yang punya keseimbangan power, tapi mereka tidak berseter, tidak beradu, dan kan bersinergi dalam membangun kemitraan sebagai wujud implementasi dari sebuah karakter khas masyarakat desa, yaitu yang senang dengan musyawarah, yang betul rukun, rasa kekeluargaannya yang tinggi, suka dengan bergotong royong, dan sebagainya. Oleh karenanya, keberadaan BPD ini tidak boleh disepelekan, direndahkan. Siapapun, jika saat ini banyak terjadi di daerah itu, BPD dimarginalkan oleh tidak hanya pemerintah desa, tapi juga oleh pembina desa. Maka sekarang ini perlu saya ingatkan, jika ingin membangun desa yang demokratis, yang baik ke depan, maka dua fungsi lembaga pemerintahan ini harus maksimal berjalan. Jangan bermimpi ketika pemerintah desa ini difasilitasi, dibacking dengan sangat kuat oleh para pembina desa, sementara BPD-nya yang penting ada namanya, antara hidup dan mati, bahkan kalau bisa bagaimana bisa dimatikan, maka dapat dipastikan desa itu satu tidak demokratis, yang kedua adalah dapat dipastikan di dalam pengelolaan pemerintahan itu pasti nggak beres. Yang nggak beres ini apakah hanya ada di pemerintah saja, pemerintah desa saja? Belum tentu. Bisa jadi para desa pun juga ikut terlibat. Nah, ketika ini BPD dimarginalkan, sangat dominan pemerintah desa, maka muncullah model sikap berikutnya adalah tertutup, tidak transparan. Kalau di desa, maka muncullah yang lebih dikedepankan kekuasaannya, bukan kepemimpinannya. Jadi absolut di desa. Dan ini, desa ini tidak akan pernah bisa, apalagi berdaulat, mandiri. Kalau saudara, yang dapat saya uraikan, kenapa toh perlu ada BPD? Kenapa BPD itu beradaannya itu diperlukan sekali di desa? Bagi teman-teman yang kebetulan jadi anggota BPD, maka harus pandai-pandai menggali, menampung, kemudian mengelola dan menyalurkan aspirasi. Makanya, jangan sampai apa yang disuarakan atas nama kelembagaan ini adalah suara pribadi, tapi itu adalah suara rakyat yang diwakili. Terima kasih. Bersama Adu Bawang, Bintek Palirah dalam program di desa. Menyampaikan terima kasih. Sampai ketemu di seri berikutnya. Salam maaf. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.